Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Komposisi MPASI yang ideal. Makanan pendamping air susu ibu atau dikenal dengan MPASI merupakan makanan untuk bayi usia 6 bulan untuk memenuhi variasi gizi selain ASI. Pada periode ini, bayi diperkenalkan dengan makanan padat lunak yang lebih dikenal dengan MPASI. Periode MPASI merupakan periode yang rentan terhadap kekurangan nutrisi. Oleh karena itu, seni memberi MPASI perlu dikuasai orang tua sehingga mencegah terjadinya malnutrisi. Oleh karena itu, WHO merekomendasikan 10 prinsip pemberian MPASI yang terdiri dari: pertama, berikan MPASI sejak usia 6 bulan dan ASI tetap dilanjutkan. Kedua, tetap diberikan ASI sesuai keinginan bayi. ASI dapat dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Ketiga, terapkan responsive feeding dan pendekatan psikososial saat memberi makan anak. Keempat, perhatikan kebersihan penyiapan makanan. Kelima, naikkan jumlah makanan secara bertahap. Keenam, tingkatkan konsistensi dan variasi secara bertahap. Ketujuh, tingkatkan frekuensi makan anak secara bertahap. Kedelapan, pilihlah makanan kaya nutrisi. Kesembilan, berikan fortifikasi seperlunya. Kesepuluh, saat anak sakit, berikan lebih banyak minum, ASI, dan tawarkan makanan favorit anak. Setelah sakit, berikan makanan lebih banyak dari biasanya. Prinsip 1, MPASI mulai 6 bulan. Memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan menguntungkan bagi bunda maupun bayi. Salah satu keuntungannya adalah mencegah infeksi saluran cerna. Pada usia 6 bulan, berat bayi seharusnya mencapai 2 kali lipat dari berat lahir dan bayi menjadi lebih aktif. Oleh karena itu, ASI tidak lagi mencukupi kebutuhan energi untuk bertumbuh dan berkembang. Selain alasan kebutuhan energi, MPASI diberikan usia 6 bulan sangat tepat dengan kesiapan bayi menerima makanan padat. Saluran cerna bayi sudah cukup matur untuk mencerna protein, serat, lemak dalam bentuk yang lebih padat selain susu. Pada usia yang lebih muda, bayi cenderung menjulurkan lidah saat diberi makanan padat. Namun, saat usia 6 bulan ke atas, bayi sudah mampu mengunyah dengan baik. Prinsip kedua, ASI tetap diberikan selama periode MPASI dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Menyusui tetap dilanjutkan selama periode MPASI dan dapat dilanjutkan terus sampai usia 2 tahun. Pemberian ASI sesuai dengan keinginan bayi. Pada usia 6-12 bulan, ASI memenuhi setengah dari kebutuhan energi sehari-hari. Pada usia 12-24 bulan, ASI hanya memenuhi sepertiga kebutuhan energi. Selain memberikan sumbangan nutrisi, ASI juga memberikan kekebalan tubuh. ASI adalah andalan nutrisi di saat bayi sakit. Pemberian ASI menurunkan angka kesakitan dan kematian. Prinsip ketiga, terapkan responsive feeding dan pendekatan psikososial saat memberikan makan anak. Pemberian MPASI yang optimal bukan hanya meliputi apa yang dimakan bayi, tetapi
harus memperhatikan bagaimana, kapan, di mana, dan siapa yang memberikan makanan bayi. Gaya memberi makan anak mempengaruhi keberhasilan MPASI. Istilah responsive feeding digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan psikososial antara pemberi makan dan penerima makan. Bayi harus memiliki piring atau mangkuk sendiri, sehingga pemberian makan dapat mengetahui apakah bayi mendapat cukup makan. Pemberian makan dapat menggunakan sendok atau tangan yang bersih tergantung dari budaya setempat. 4. Prinsip responsive feeding. Pertama, berikan makan dengan sabar dan perlahan, jangan dipaksa. Bayi yang lebih besar dapat menyuap makanannya sendiri, namun tetap perlu dibantu. Kedua, jika anak menolak berbagai jenis makanan, cobalah variasi makanan, rasa, tekstur, dan metode makan. Ketiga, hindari gangguan, pengalihan perhatian saat makan, apalagi jika anak sangat mudah teralihkan. Keempat, ingatlah bahwa makan merupakan saat belajar dan mencintai. Bicaralah dengan anak dan gunakan kontak mata. Prinsip keempat, kebersihan dan penyiapan makanan. Diare pada usia 6-12 bulan sangat sering terjadi akibat pembuatan dan penerima MPASI yang tercemar dan tidak higienis. Pemberian makanan cair dengan cangkir lebih baik daripada menggunakan botol. Semua peralatan makanan bayi harus dicuci bersih. Jangan lupa mencuci tangan bayi dan memberi makan sebelumnya. Pastikan tangan anak bersih sebelum memulai finger food, makanan yang dapat digenggam oleh anak. Ingatlah bahwa bakteri berkembang biak pada suhu yang hangat serta jangan biarkan makanan lebih dari 2 jam di suhu ruangan. Prinsip makanan sehat. Bersih, pisahkan antara makanan matang dan mentah. Masaklah sampai matang merata. Simpan pada temperatur yang aman. Gunakan air yang aman dan gunakan bahan mentah yang sehat. Prinsip kelima, naikkan jumlah makanan anak secara perlahan. Jumlah makanan yang diberikan kepada bayi seharusnya memenuhi kebutuhan kalorinya setiap hari. Air susu ibu dapat memenuhi seluruh kebutuhan energi sampai usia 6 bulan. Setelah itu, terdapat kekurangan sumber energi yang harus dipenuhi oleh MPASI. Jumlah kalori tambahan yang diperlukan sekitar 200 kilokalori per hari pada usia 6-8 bulan, 300 kilokalori per hari pada usia 9-11 bulan, dan 550 kilokalori per hari pada usia 12-23 bulan. Hal tersebut dihitung jika ASI tetap diberikan. Tampak jelas bahwa kebutuhan energi meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak. Itulah mengapa pemberian MPASI harus bertambah dari segi kuantitas dan frekuensi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kalori. Inilah komposisi MPASI yang ideal. Semoga informasi ini bermanfaat ya.